Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom semuanya. Ibadah pagi itu biasanya lebih segar ya. Karena fresh. Belum terkontaminasi dengan apapun. Dan saya percaya pagi hari ini kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah yang luar biasa. Saya menikmati kehadiran Tuhan di sini. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir yang lemah dikuatkan. Yang beban berat diberi kelegaan, yang terikat mendapat kelepasan, yang sakit oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya, nah Bapak Ibu tentu saya bersyukur sekali kepada Om Julius dan Tante yang mengizinkan saya melayani di sini. Terima kasih juga untuk Pak Wahyudi ya dengan Ibu Lucy dan semua teman-teman hamba Tuhan yang mengizinkan saya untuk boleh melayani. Satu kehormatan buat saya boleh ada di tengah Bapak Ibu ya, dan saya percaya kita semua akan terus menikmati hadirat Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kiri, aku siap. Aku siap, katakan ya. Bapak Ibu, saya akan mencoba membagikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh BPP dan diberikan juga oleh Pak Wahyudi ya dan Ibu di sini. Judulnya adalah hidup bermakna dalam Kristus. Yang dimaksud apa? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, boleh menyadari bahwa hidup yang kita punyai ini sangat-sangat berharga. Kenapa? Bukan saja karena kita memiliki apa yang ada dalam hidup kita, tapi terlebih dari semua itu, kita memiliki satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri yang membuat kita semua menjadi berarti, menjadi bermakna. Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini yang saya perhatikan, mulai dingin, mulai kendor, mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak menghargai keintiman dengan Tuhan, mulai tidak menghargai membaca firman, ya saat teduh, persekutuan, komsel, ibadah bahkan, malas-malas begitu. Kenapa? Karena mereka mulai terkontaminasi dengan dunia ini ya, terlalu banyak kesibukan. Bahkan di pandemi kemarin terlalu banyak hal yang harus dipikirkan, dikerjakan. Bahkan kalau sudah tidak ada kerjaan, ya bukan datang kepada Tuhan untuk beribadah lebih lagi, tetapi hobi yang lebih ditingkatkan. Bukan begitu? Ya, yang gak suka mancing jadi mancing, yang gak suka sepedahan jadi sepedahan. Betul kan? Yang gak suka jalan-jalan jadi jalan-jalan, yang gak suka nonton jadi nonton. Begitu kan? Nah, saya percaya di Tasik enggak seperti itu. Itu biasa di Bogor ya. Nah, saya percaya kalau di sini enggak ada ya, enggak ada yang ngaku lah. Ya, tapi saya melihat bahwa hal-hal ini terjadi dan itu secara natural, Saudara. Sehingga orang banyak mulai kendor, mulai kurang menghargai bahwa hidupnya itu precious, berharga sekali. Kita memiliki sebuah privilege di hadapan Allah. Kita ada oleh karena Allah sendiri. Dan kita ada dengan tujuan Allah sendiri. Ya, ini kita harus pastikan saudara. Supaya jangan sampai kita nanti malah ngeliat, oh kok orang dunia diberkati ya. Kok orang dunia senang ya. Orang dunia kok dia berbuat jahat, dia gak berdoa. Hidupnya gak benar, gak tertib. Tapi kok berkatnya lebih banyak dari saya. Saudara, jangan ukur berkat dari harta. Ya. Orang yang paling banyak hartanya belum tentu dia bisa nikmati loh. Saya pernah beberapa kali ketemu sama orang kaya raya, luar biasa, hebat. Diundang kita makan besar, mewah semua. Yang undang duduk di kursi roda, makan bubur, encer, nggak pakai apa-apa. Kasian kan, mendingan saya. Bisa makan apapun, cuma inget-inget begitu. Jangan kebanyakan ya, nanti kurus. Maksudnya bajunya yang jadi kurus, orangnya yang jadi gemuk ya. Nah saudara, biar pagi hari ini kita sama-sama menyadari tujuan khotbah saya supaya kita boleh berpegang teguh bahwa Tuhan mengasihi kita dan hidup kita berharga. Jangan pernah tukar dengan apapun. Amin. Ya. Nah, yang pertama poinnya adalah apa yang membuat kita menjadi berharga, bermakna di hadapan Tuhan? Apa yang dimaksud berharga? Poin yang pertama adalah kita diciptakan kembali atau diciptakan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10 dikatakan apa, kita baca bersama. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Luar biasa bukan? Satu hal yang saya tahu, ketika saya belum mengenal Tuhan, banyak orang berdoa mungkin buat saya. Ketika saya sudah di dalam Tuhan, saya berdoa buat keluarga saya, orang tua saya, papi saya. Saya berdoa sedemikian rupa. Kok kayaknya susah ya nggak bertobat-bertobat ya? Satu hal yang saya tahu dan pahami. Kalau Tuhan yang tidak panggil namanya, kalau Tuhan yang tidak memberikan anugerah ini, pertobatan yang benar, keselamatan, kita semua tidak akan bisa menerimanya. Karena iman itu hanya dapat diterima dan itu berasal dari Tuhan. Kita tidak bisa buat iman-imanan, kita tidak bisa buat diajak teman. Kamu kenapa ke gereja? Diajak teman. Ya sementara teman yang gak ada, selesai sudah biasanya. Kalau kita bisa menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada pagi hari ini dan kita boleh menjadi orang percaya, saya katakan itu adalah anugerah Tuhan. Banyak orang kita doakan mungkin gak bertobat, tambah jahat iya. Ada. Tapi saya percaya kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan memilih kita dengan luar biasa. Spesifik. Nama kita dipanggil. Dicatat dalam kitab kehidupan. Set. Ya mantap ya. Saudara bersuka cita. Tanya kanan kiri. Kok kamu diem aja sih? Ya. Saya kira kalau pagi itu ibadah suka diem tenang. Tapi ternyata di sini enggak ya. Semangat ya. Matanya terus memandang kepada saya ya. Tapi kalau saya khotbah 1 jam, saudara matanya mulai kejam. Maksudnya kejam dinding. ya saudara, kita harus menyadari bahwa di sini juga dikatakan menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Nah, poin berikutnya jangan lupa itu saudara. Kita harus terus menerus diperbaharui. Bahkan ketika kita diperbaharui pun, dengar, itu pun adalah anugerah Tuhan. Untuk kita terus boleh diubah. Dan dahsyatnya lagi, diubah untuk menjadi serupa dengan, saudara pernah nggak pergi ke Mangga 2 di Jakarta? Ya pasti pernah ya. Di Mangga 2 tuh barang tembakan banyak. Ya, merek-merek terkenal, barang-barang branded itu semua, tapi KW atau palsu ada di sana. Ya, kalau kita punya barang palsu, pergi ke satu negara, katakan Eropa, di beberapa tempat itu bisa diperiksa loh saudara. Kalau itu palsu, diambil, disita, bahkan kita bisa kena fine, kena denda. Tapi kita semua ini, orang-orang yang diberikan kesempatan anugerah, menanggalkan manusia lama dengan segala kelakuan kejahatannya, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sampai menjadi serupa dengan gambar pencipta kita, Yesus Kristus. Haleluya, kita diberi license, diberi kemurahan supaya boleh menjadi imitate-nya Tuhan. Oh, keren gak sih? Jangan tukar dengan apapun makanya. Hidup kita ini luar biasa, berharga, bermakna di hadapan Tuhan. Jangan pernah tukar dengan apapun. Ya, tolong klik berikutnya. Ke depannya satu lagi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah new creation. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan hidup lagi di masa lalu. Seringkali kita menanggalkan manusia lama itu konsepnya seperti orang ganti baju. Masih bersih ditaruh di belakang atau digantung di lemari, digantung di hangernya, ditaruh besok mau pergi lagi pakai lagi. Oh tidak boleh seperti itu. Tanggalkan manusia lama dan tidak pernah digunakan lagi, tidak boleh dipakai lagi. Jadi tidak ada istilahnya begini ya, oh saya nih orang Kristen tapi saya juga punya kesabaran yang terbatas. Sekali saya dibohongin, oke. 2 kali dibohongin, oke. Saya bisa mengampuni. Tapi 3 kali tanduk saya keluar. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan bilang begitu. Jadi pertanyaan saya, ini sebenarnya dia itu manusia apa banteng? Kok kalau kesel marah keluar tanduk? Ya saya nggak bilang setan atau iblis ya, terlalu kasar. Nanti rude gitu, galak banget ya.
Nah, coba pikirkan saudara. Sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbarui menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kita on proses. Dalam prosesnya Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah. Yang tidak boleh ditukar dengan apapun loh saudara. Haleluya ya. Di Tasik ini kan ada tukang, ada yang jual apa? Ranginang ya. Ranginangnya merek apa tuh terkenal juga ya. Ada yang terasi, ada yang ikan asin, ada yang plain, yang yang ori ya. Wah, kalau kita bikin lagi di Bogor terus pakai mereknya sama, saya bisa disuruh saudara, saya bisa dituntut betul. Apalagi kalau yang lain lagi, terus ngaku-ngaku, saya Jokowi misalnya, Jokowi nggak ada rambutnya, bagaimana ceritanya gitu kan? Saya bisa disuruh saudara, dituntut loh, dibawa ke pengadilan. Tetapi kita boleh diberi anugerah menanggalkan manusia lama yang jahat, yang jelek, yang buruk-buruk. Kenakan manusia baru untuk terus diproses menjadi serupa dengan Yesus. Bukankah itu sebuah privilege, kehormatan dari Tuhan? Jadi pastikan saudara, kita semua dalam prosesnya Tuhan ya. Jangan pernah tinggalkan prosesnya Tuhan. Terus ikutin prosesnya Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Dia ya. Nah berikutnya lagi. Poin yang kedua adalah bahwa bukan kita yang memilih, firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang telah memilih kamu. Wah, dahsyat, seperti Yesus memilih murid-muridnya, kita pun dipilih secara spesifik. Dan coba di poin 2 ini, bahwa kita dipilih, dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Kolose 3 ayat 12 kita baca bersama, 1, 2, 3, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Haleluya. Saya mau tekankan yang kita kasih bold ya, warna kuning dan underline di situ, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Saya appreciate ya, saya bingung sekali ya, kok Tuhan mau pilih saya yang berantakan ini. Hidup saya sebelum saya kenal Tuhan, saudara, bahkan orang tua saya sendiri saja pusing sama saya. Saya yakin papi mami saya sangat sayang sama saya. Tapi kalau bahasa Yunaninya tuh bohwat katanya. Ya. Dia bingung sama saya gimana nanganin anak yang satu ini. Bandel banget, luar biasa karena saya lahir sebagai anak yang tertolak. Anak yang dari kecil dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan. Walaupun akhirnya saya tahu ada lagu Ojo dibandingke. Ya, ya. Tapi saya adalah orang yang mengalami bahwa saya anak paling kecil yang harusnya disayang. Tetapi karena saya bukan penerus dari nama atau marga papi gitu kan ya, kakak saya ya tentunya ya. Saya sepertinya tertinggal di belakang. Tapi saya percaya loh. Apa yang saya alami dulu itu membentuk saya ketika saya menjumpai dan berjumpa pribadi dengan Yesus. Saya sadar sepenuhnya bahwa saya adalah chosen people. Amin. Saya adalah orang pilihan yang spesifik dipilih oleh Tuhan. Termasuk saudara semua di sini. Amin. Dahsyat loh. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan semua isinya. Dia bisa memilih kita secara spesifik. Bukankah itu sebuah kehormatan? Wow. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tukar dengan apapun. Hari-hari ini, maaf tahun depan ya. Ini kan lagi banyak yang nyalek ya. Saya sering kali kalau pas lagi seperti ini ada yang mau jadi pimpinan daerah, ada yang mau jadi anggota DPRD, DPR. Ya mereka kalau di Bogor suka ketemu terus sowan, mohon izin, minta ya restu dan lain-lain ya. Di samping minta restu tentu minta suara ya untuk dipilih sebagai konstituennya. Saudara, bahkan ada orang Kristen, saya ingat sekali. Dia meminta-minta untuk didoakan, kita doakan. Kita berikan nasihat, encourage dia ya. Untuk ayo sebagai hamba Tuhan, kamu pilihan Tuhan. Kalau kamu ada di dalam pemerintahan artinya engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk duduk dalam pemerintahan. Untuk menyuarakan kebenaran. Siap Pak, siap. Wah didoakan. 1 minggu setelah dia duduk mendapatkan jabatannya. Saya nggak dengar lagi kemana. Saya cari. Ternyata dia sudah pindah ke toko sebelah.
Saudara tahu artinya kan ya? Dia pindah keyakinan. Dengan tujuan apa? Mendapatkan sebuah kesempatan lebih baik lagi di dalam karirnya. Saudara, menurut saya tidak ada orang yang lebih kurang pinter. Kalau bilang bodoh kan gak bagus ya. Ya, ini orang tukarkan jabatan yang cuma sementara dengan kehidupan yang di dalam Tuhan, di mana Tuhan memilih kita secara spesifik, bahkan Tuhan secara khusus menjadikan kita anak-anaknya. Dia tukar dengan jabatan. Dan saudara tahu cuma satu periode. Satu periode juga gak jelas, gak ada kiprahnya. Gak kedengeran lagi suaranya. Dan gak tahu saya besok lusa datang lagi gak. Datang lagi minta maaf, Pak, saya sudah bertobat, saya sudah balik lagi ke kandang. Ya, tapi saya percaya Tuhan tahu yang terbaik ya. Dan saudara, di sini juga bukan cuma dipilih, tetapi kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, dipisahkan. Dijadikan orang-orangnya spesial. Saudara tahu enggak kalau ngomong Densus 88 lebih tinggi ya. Tapi kalau misal kita bicara tentang Kopassus, pendidikannya, makannya, olahraganya, latihannya, semuanya berbeda loh saudara. Densus 88 lebih berbeda lagi, lebih tinggi lagi skillnya. Saudara batuk aja dicuriga loh. Ya, apa maksudnya begitu kan ya. Nah saudara, kita nih orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dikuduskan oleh Allah, disucikan, dimurnikan, dipisahkan dari dunia ini. Pertanyaan saya, hebat enggak Tuhan? Tapi kadang-kadang kita yang malah sudah diangkat ya. Nah, saya mengumpamakan kalau papi ya, anak anjing ya. Diangkat, kita mandiin, kita ajak, kita peluk, kita kasih shampoo, sisirin semuanya. Ya di blow dry, saya nggak bisa ya. Ya, udah rapi semua kita peluk, gendong, ajak dia bobo di ranjang. Wah main-main di situ. Ya begitu pintu kebuka dia lari ke kebun masuk ke lumpur. Saudara bayangkan. Seringkali kita sebagai manusia tuh udah disayang-sayang, dimandiin, ya dibersihkan, dididik, dikasihi sedemikian rupa, diberkati, dikasih kalung ya. Kalau guguk kan dikasih kalung ya. Beres lepas pintu terbuka, kabur masuk ke comberan. Di Tasik nggak ada yang seperti itu. Saya berdoa jangan ada ya. Kalau ada di sini bertobat maksud saya. Ya. Jangan sampai kita menganggap murah kemurahan Allah. Menganggap remeh dan karena kita diberikannya dengan cuma-cuma terus kita pikir gratis. Nanti kalau berdosa juga minta ampun. Ada 1 Yohanes 1 ayat 9 toh. Jika kita mengaku dosa kita maka ia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, mencucikan kita dari segala kejahatan. Iya betul, setuju saya. Tapi jangan lupa 2 Petrus 2 ayat 22. Anjing kembali ke muntah, babi yang mandi kembali ke kubangan. Itu yang diumpamakan oleh bahwa orang-orang yang bolak-balik berdosa tuh seperti itu tadi, saksang dan cukyok. Ya, bahaya saudara. Janganlah kita menjadi pribadi yang menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan. Bahwa kita sudah dikuduskan Allah dan kita dikasihi Allah. Saudara, how precious. Ya, betapa kita berharga loh di hadapan Tuhan. Kita dikasihi Allah. Harga kita tuh pribadi kita. Satu pribadi kita itu sama dengan Tuhan Yesus yang terpaku di kayu salib. Kalau di pemakaman, di rumah duka, saya seringkali menguatkan keluarga. Kita mengasihi orang yang meninggal. Betul. Ya. Tetapi pernahkah kita mati untuk orang yang meninggal? Apa sih yang kita bisa berikan? Mungkin mamanya, papanya, anaknya, atau ibunya, suaminya, istrinya yang meninggal. Kita sayang setengah mati. Kita nangis meraung-raung mungkin ya. Kita meratap, kita pukul-pukul petinya mungkin. Ya, 3 jam gitu. Terus sambung sama rit berikutnya, shift berikut 3 jam. Shift berikut 3 jam gitu kan. Peratap ya. Pertanyaan saya, pernahkah kita mati untuk orang yang kita kasihi? Paling kita memberikan benda, harta yang kita bisa, waktu, betul ya? Rasa sayang, tapi pernahkah kita mati? Tapi ada satu pribadi yang mati buat kita, yang mengasihi kita, bukan cuma janji, tapi bukti. Dia sudah mati di kayu salib dan dia bangkit.
Namanya siapa? Betapa kita berharga, bukan? Jadi jangan pernah tinggalkan semua itu. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan Allah, dikasihinya. Kita harus berbangga dengan semua itu. Coba colek kanan kirinya. Ini ada yang jauh-jauh gak bisa nyolek ya. Tanya coba, kamu bahagia gak? Dipilih, dikuduskan, dikasihi Allah. Ayo tanya. Ya, oleh karenanya kita perlu meresponinya di sini di belakang dikatakan. Kenakanlah belas kasihan. Punya kemurahan ya, punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan dan kesabaran. Ini yang di belakang ini karakter Kristus semua nih saudara. Belas kasihan. Yang lihat orang susah jangan, kasihan deh lu gitu. Belas kasihannya gitu, kasihan. Ya, punya kemurahan hati, kerendahan hati. Saudara seringkali yang susah membuat manusia bertobat itu terlalu tinggi hati. Ditegur Tuhan, itu bukan saya, itu Pak Pendeta. Ya, enggak begitu Pak Pendeta, itu bukan saya orang baik-baik, Pak Pendeta mungkin yang tidak baik, begitu kan ya. Kita belajar dengan rendah hati, lembutkan hati kita, supaya kita boleh menerima setiap nasihat dari Roh Kudus, amin. Ya, itu yang kedua saudara, tolong klik yang berikutnya, kita baca firman Tuhan. Ya, Efesus 1 ayat 4 dikatakan apa? 1, 2, 3 kita baca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada maksud Tuhan loh. Main-mainkah kita? Kalau kita sudah dipilih oleh Allah, dikuduskan, dikasihi oleh Allah. Ada maksud Tuhan supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Karena itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus on progress, tetap berjalan. Kenakan manusia baru terus-menerus diperbaharui. Terus hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. Kita berharga di hadapan Tuhan. Tolong klik berikutnya lagi. Ya, nih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Amin. Umat kepunyaan Allah. Haleluya. Betapa kita berbahagia saudara. Kita adalah umat pilihan Allah. Bangsa yang dikuduskan oleh Allah. Itu kan cuman bukan karena ada lagunya terus itu cuma WL-nya sama singer, sama pemain musik. Nah, itu kita semua. Kita adalah bangsa pilihan Allah. Saudara bersuka cita enggak sebagai bangsa pilihan Allah yang dikuduskan Allah, ditetapkan Allah, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk terus berjalan dalam kebenaran. Dan kita terus diubah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara bersuka cita enggak? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang ajaib. Setiap kali saya mengingat hal ini, saya bisa meneteskan air mata. Saudara jangan pikir saya kelihatannya karena saya dulu mungkin orang yang keras, selalu berkelahi tiap hari. Kalau nggak berkelahi tiap hari kayaknya kurang seger badan. Ya, dulu tuh semua lah, kalau saya udah mulai 2 hari nggak ngapa-ngapain cari musuh begitu kan. Ya ini lagi zaman error, zaman jahiliyah begitu kan. Tapi ketika saya lahir baru, saya hampir-hampir selalu meneteskan air mata ketika saya mengingat betapa kasih Tuhan buat saya. Amazing saudara. Kalau saya bisa berdiri di sini semua karena kemurahan Tuhan saudara. Ya, bahkan orang tua saya aja udah bingung bagaimana nanganin saya. Mau pulang terserah, enggak terserah, mau hilang terserah, hidup terserah, mati bodoh amat mungkin. Kenapa? Karena udah terlalu bikin repot. Tapi Tuhan ambil, pilih, kuduskan, kasihi. Jadi pendeta. Haleluya. Ya. Semua karena kemurahan Allah. Tolong klik berikutnya. Ya. Tuhan yang memilih menguduskan mengasihi kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak perlu berbangga atau sombong. Jangan ada superiority lagi dalam kekristenan ya. Kita harus inklusif, jangan eksklusif. Ya, supaya kita boleh berdampak, keluarga kita boleh dimenangkan. Jangan kita pikir kita yang paling benar, kita paling hebat. Apalagi bicara denominasi. Tubuh Kristus dipecah oleh otak manusia, saudara. Oleh ego manusia, janganlah. Ya, kita jangan menghakimi siapa benar, siapa salah. Jangan juga bikin pengajaran yang aneh-aneh tapi dikeluarin, pemahaman, pewahyuan baru dan lain-lain itu juga tidak benar. Ya, kita harus belajar terus. Tujuan dari semua itu agar kita hidup dalam karakter Kristus. Apa yang Tuhan miliki kita boleh terus dibentuk, diubahkan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya,
Kita didiami oleh damai sejahtera Kristus. Kolose 3 ayat 15 kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oh, damai sejahtera Kristus hidup dalam hatimu. Shalom Allah ada dalam hidup kita. Jangan cuma bilang shalom, shalom. Terus ada temannya bilang assalamualaikum. Marah mulai. Coba baca bahasanya di sana gimana bunyinya ya. Boleh enggak? Tolong klik berikutnya. Yohanes 14 ayat 27 kita baca bersama. Kita lihat. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Tolong klik lagi sekali lagi. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 16 kita baca juga bersama. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ya, satu ayat yang terakhir kita baca saudara. Filipi 4 ayat 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang dunia mencari damai loh saudara. Percaya enggak? Saudara kalau enggak percaya tolong pergi ke Jakarta. Pergi ke daerah Sunter, Kelapa Gading, ya, terus Pik dan lain-lain. Lihat. Rumahnya pagarnya tinggi-tinggi, hampir sewuwungan, saudara. Ya, kenapa? Karena mereka harus memastikan ada keamanan, ada kedamaian. Ya, tapi saya mau bilang, banyak di Bogor juga orang punya pagar tinggi, ngeri, bahkan pakai listrik mungkin. Habis pagar listrik di dalamnya ada anjing Doberman 2. Ya, lalu ada satpam juga di pos menunggu, ada alarm CCTV. Ada CCTV, ada Koko TV, semua ada. Ya, kumpul semua di sana. Pertanyaan saya, mungkin suasananya aman dari rampok, dari maling. Tapi belum tentu suami istri di dalam tidak perang. Justru bahkan bisa anak istri dan suaminya di dalam malah sedang berkelahi. Atau tidak berkelahi, gencatan senjata, diam-diaman. Di sini ada yang seperti itu? Oh ada ya? Ada? Ada? Mulai tengok-tengok ya, nggak ada ya. Saya bersyukur sekali. Saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu beda dengan yang dunia berikan. Orang mencari damai, tetapi Tuhan yang sudah memberikan damai dalam hidup kita. Pergumulan boleh ada, tapi kita boleh tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Bukankah itu sebuah kehormatan dan anugerah yang tidak bisa kita tukar dengan apapun? Dahsyat kan? Oleh karenanya saya mau mengajak kita semua. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tukar apapun kehidupanmu bersama Tuhan. Karena kehidupan kita ini sangat bermakna, sangat berarti, sangat berharga. Kita dijadikan manusia baru yang terus diubah menjadi serupa gambar Tuhan. Ya, kita dipilih, dikuduskan, dikasihi oleh Allah. Dijadikan biji matanya, bahkan Yohanes 1 ayat 12 yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow, dahsyat. Ya. Dan luar biasanya Tuhan memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Yang menguasai akal pikiran hati kita semua. Tolong klik terakhir. Ya. Kehidupan kita dalam Kristus senantiasa dipenuhi oleh damai sejahteranya. Sekalipun kita menghadapi pergumulan hidup. Ya, tujuannya adalah supaya kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dalam shalom. Jadi jangan simpan dosa saudara. Jangan ada dosa karena dosa itu benar-benar membuat kita lemah dan membuat kita kalah. Iblis bisa klaim, setan bisa terus mengintimidasi kita. Ya. Pernah dengar seorang kakak dan adik yang berlibur di rumah opa omanya. Ya. Lalu sampai di sana opa omanya ini pinter sekali, opanya ini pinter pakai slingshot ya. Apa itu? Ketepel ya. Ketepel. Nah,
Ini kakak beradik ini Koko sama adiknya ya perempuan. Kokoknya mau belajar pakai slingshot ini. Opanya ajarin cetak, cetak. Tapi nggak bisa. Ini Koko ini terus dia belajar terus sama opanya. Ya, nah sampai suatu saat pagi-pagi, esokan harinya dia main nih. Ketika dia pakai slingshot ini cetak, tak kena kepala bebek opanya. Ada bebek di kebun di situ, kena kepala, tak. Selesai, meninggal. Bebek kok meninggal ya. Awarahum maksudnya. Mati bebeknya. Nah si Kokonya ini kan takut ya. Gimana caranya nih? Wah, dia coba, dia sembunyikan, dia kubur. Dia gali, dia kubur. Nah waktu dia kubur, dia bawa bebeknya itu, adiknya dari balik jendela ngeliat. Si Koko ngebunuh bebek opa. Ya, waduh. Si Kokonya bilang, jangan bilang-bilang. Nah rupanya adiknya ini pinter, saudara. Ya, jadi dia punya rahasia dan dia tidak boleh bilang katanya ke opa oma. Ya, udah. Dalam kondisi kayak gitu, akhirnya Kokonya datang ke dalam, udah ketakutan dia diam. Ya, tapi nggak berani jujur dia karena dia sembunyikan kesalahannya di hadapan opa omanya. Ya, jadi kalau ketemu adiknya gimana? Nah, orang berdosa biasanya gitu. Kalau ketemu sama ini yang tahu, jangan bilang-bilang ya. Nah kalau ada cerita, jangan bilang-bilang. Udah jangan didengerin deh lebih baik. Kalau saya ada orang bilang, jangan bilang-bilang, gak usah cerita. Lebih baik ya. Karena saya pikir beritanya gak proper, gak membangun. Saudara, singkat cerita begini. Makan siang ketika mereka lagi makan. Terus oma bilang, hai cucu-cucuku yang aku kasihi. Kalian berdua cuci piring ya, katanya. Terus si anak perempuan ini bilang, enggak oma, yang mau cuci piring Koko. Kokonya nengok, mungkin dia mau marah, enak aja lu gitu ya. Si adiknya bilang gini, bebek. Ya, Kokonya gak bisa ngomong apa-apa. Iya oma, aku yang cuci piring, gitu. Dia cuci piring. Sore harinya, oma sama opa ini mau jalan ke taman ya. Tapi juga harus siapin makanan kan untuk malam. Nah oma opa bilang ini, ayo kita ke sungai, kita ke taman sambil makan di sana, makan kecil. Ya nanti makan malam gimana nantilah. Yang penting kita makan dulu, kita coffee time bersama di pinggir sungai sambil mancing. Ya mungkin nanti Koko suka untuk mancing bersama opa. Terus adiknya bilang begini, oma, Koko capek katanya. Biar aku aja yang ikut sama oma opa mancing. Koko mau nyiapin makan malam nanti. Sekaligus bersih-bersih di rumah. Koko yang melotot lagi. Ya dia udah mau marah. Adiknya bilang bebek. Ya saudara tahu. Itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita sembunyikan sesuatu kesalahan dosa. Tanpa sadar kita diintimidasi oleh si jahat dan membuat kita menjadi lemah. Ya, oleh karenanya jangan pernah mau kehilangan damai sejahtera. Percayalah, sama seperti cerita itu. Sebetulnya opa itu udah tahu waktu kepala bebek yang kena pukul itu kena slingshot, opa udah tahu. Waktu cucunya kubur, opa juga tahu. Ya, Tuhan tahu nggak kira-kira? Tahu. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita, Tuhan tahu. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita di tempat tersembunyi, Tuhan tahu. Oleh karenanya jangan pernah mau kehilangan damai sejahtera. Gimana caranya? Kembali kepada poin 1. Jadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jangan berhenti. Mungkin hari ini kita masih melakukan kesalahan. Tapi pastikan besok kita harus lebih baik dari hari ini. Mungkin kemarin kita melakukan kesalahan. Hari ini juga harus lebih baik daripada kemarin. Pastikan kita menjadi pribadi yang sungguh diubahkan di dalam Tuhan. Karena kita berharga, berarti di hadapan Tuhan. Jangan pernah tukar hubungan kita dengan Tuhan, berkat Tuhan, privilege yang kita terima dengan apapun yang ada dalam dunia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Mari saya ajak kita semua berdoa.